Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN SD dan yang saya cintai dan kasihi teman-teman seperjuangan saya. Jadi pada kesempatan ini saya menganalisis sebuah video yang berkaitan dengan konstitusi negara. Jadi teman-teman, selamat menyaksikan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mahkamah Rakyat luar biasa menggelar People's Tribunal atau pengadilan rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Wisma Makara Universitas Indonesia Selasa kemarin. Gugatan yang mereka adili disebut sebagai 9 dosa atau nawa dosa rezim Jokowi. Sebagai pihak tergugat, Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang Mahkamah Rakyat yang berlangsung lebih dari 8 jam. Ada 9 hakim yang bertugas mengadili gugatan terhadap Jokowi. Di antaranya aktivis HAM Asfinawati dan pegiat demokrasi Anita Wahid. Untuk penggugat ada 8 orang dari komponen masyarakat sipil seperti akademisi hukum Bivitri Susanti, mantan pegawai KPK Benediktus Siumlala, hingga anak korban tragedi Tanjung Priok 1984 Muhammad Ruhula Tohiro. Sidang diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Asfinawati yang memutuskan tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia. Karena kita tahu bersama bahwa tindakan-tindakan rezim ini itu menyalahgunakan undang-undang ya untuk merusak demokrasi, kemudian untuk merampas ruang hidup masyarakat. Jadi seolah-olah semua kebijakannya ini sah secara undang-undang. Nah, kalau misalkan pemerintahan ini menggunakan undang-undang untuk menggusur rakyatnya, untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi, maka rakyat kemana lagi harus mengadu gitu. Dan protes-protes mahasiswa, pemuda, masyarakat itu tidak didengar lagi oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan itu direspon dengan tindakan-tindakan represif dan tindakan kriminalisasi. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Herlan untuk menyampaikan update penanganan kasus ini, Pak. Silakan, Pak Herlan. Oke, baik. Terima kasih. Saudara, kita sama-sama saksikan pernyataan resmi dari Kementerian Kominfo terkait peretasan pusat data nasional. Kita simak. Oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware ya yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Serpong, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batam, gitu ya. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh, gitu ya. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para Tena, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporary. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan
yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak, gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa yang tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi, ya, dari jumlah itu. Nah, nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang, ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti. Ya, kita dengarkan tadi Direktur Network and Solution Telkom Group, Pak Herlan Wijanarko, terkait update terkini penanganan Pusat Data Nasional yang diretas. Yang dapat asistensi dari BSSN, ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Saudara, 9 gugatan untuk Jokowi tersebut diantaranya perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Lalu kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Dan ketiga, politik, impunitas, dan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya, komersialisasi penyeragaman dan penundukan dalam sistem pendidikan nasional. Dan total ada 9 gugatan untuk Jokowi yang diajukan Mahkamah Rakyat luar biasa. Sidang Mahkamah Rakyat luar biasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil kemarin mengadili 9 dosa Presiden Joko Widodo yang dinilai merugikan rakyat selama masa pemerintahannya. Kenapa sampai perlu digelar pengadilan rakyat untuk Jokowi dan apa dampaknya bagi Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya? Sudah ada juru bicara Mahkamah Rakyat luar biasa Edi Kurniawan dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ngabalin dan selamat sore Mas Edi. Nona, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Edi terlebih dahulu. Mas Edi, kenapa sampai diperlukan adanya Mahkamah luar biasa ini, Mas Edi? Tujuannya apa? Oke, terima kasih. Selamat sore. Jadi Mahkamah Rakyat luar biasa ini sesungguhnya telah dipersiapkan sejak kurang lebih 1 tahun ya. Untuk mengumpulkan semua kasus-kasus yang terjadi selama 10 tahun rezim Jokowi berkuasa. Gitu. Pemilihan 10 ini dan para penggugat dan kasus-kasus yang diungkapkan kebenarannya melalui Mahkamah Rakyat ini tentu kasus-kasus yang sesungguhnya itu sudah lama terjadi ya. Ada yang bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ada yang baru terjadi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tidak sanggup diselesaikan gitu. Sehingga rakyat ya memilih untuk berkumpul untuk menyelesaikan masalah sendiri dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi terkait 10 isu tersebut gitu. Oke. Yang kedua, jadi kasus-kasus ini pernah dilakukan upaya-upaya mekanisme formal secara kenegaraan ya. Sudah pernah menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan menang, itu tidak bisa dieksekusi. Misalkan kasus di Kendeng ya sebagai penggugat, ada juga yang menggugat di pengadilan atau yang dikriminalisasi kalah tapi warga belum mendapatkan keadilan gitu. Sehingga ini Mahkamah Rakyat. Bang Ngabalin, melihat gerakan sipil ini respon KSP seperti apa? Iya, bagi kami biasa-biasa saja. Ini kan juga satu bentuk ekspresi dari mungkin ya namanya juga mahasiswa ya. Tapi saya sayang sekali kenapa. Bukan mahasiswa Bang? Apa ini? Ini ada beberapa elemen masyarakat. Iya, di UI apa di Depok? Nah, diadakannya di UI, tapi yang hadir sebagai hakim disebutnya ada aktivis HAM, ada juga mantan pegawai KPK dan lain sebagainya. Kenapa tidak terlalu confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan? Sebetulnya itu yang paling pokok.
ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus. Karena jangan Anda lupa loh, profil ratingnya Jokowi dari hasil. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kasus penting yang berkaitan dengan konstitusional negara di Indonesia. Jadi kasus ini berjudul kasus rezim Jokowi diputuskan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat pada gugatan Mahkamah Rakyat luar biasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai dasar hukum tertinggi. Sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara serta menjamin hak-hak dasar warga negara, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan, tetapi juga menjadi alat pelindung bagi rakyat agar tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Oleh karena itu, setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan negara harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional, prinsip negara, hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Video berjudul kasus rezim Jokowi diputuskan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat pada gugatan. Kasus rezim Jokowi diputuskan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat pada gugatan Mahkamah Rakyat luar biasa, menyajikan narasi kritis mengenai relasi antara kekuasaan negara dan hak konstitusional warga negara. Video tersebut menggambarkan adanya tudingan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rezim pemerintahan yang kemudian diuji melalui suatu forum yang disebut sebagai Mahkamah Rakyat luar biasa. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, video ini menjadi bahan refleksi penting untuk memahami bagaimana rakyat memaknai keadilan, supremasi hukum serta peran konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara. Jadi teman-teman, melalui tugas membuat video ini diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis, rasional dan objektif dalam menelaah suatu peristiwa politik dan hukum. Analisis tidak akan dilakukan untuk menghakimi individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk mengkaji fenomena tersebut sebagai bahan pembelajaran demokrasi, negara, hukum, dan kesadaran konstitusional warga negara. Dengan demikian, tugas ini bertujuan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya konstitusi sebagai alat kontrol kekuasaan serta peran aktif rakyat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Jadi teman-teman, kasus secara mendalam dalam video yang saya analisis disampaikan narasi bahwa rezim pemerintahan Jokowi dinyatakan terbukti melanggar hak konstitusional rakyat melalui suatu gugatan yang diajukan dalam forum Mahkamah Rakyat luar biasa. Istilah Mahkamah Rakyat dalam konteks ini dipahami sebagai simbol perlawanan moral dan politik rakyat terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi. Forum tersebut digambarkan sebagai ruang ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang dinilai
tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Pelanggaran hak konstitusi rakyat yang dimaksud dalam video tidak dilepaskan dari konsep dasar negara hukum. Dalam negara, pemerintahan wajib tunduk pada hukum dan konstitusi, bukan sebaliknya. Kekuasaan yang dijalankan tanpa kontrol konstitusional berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan rakyat. Video tersebut juga menekankan bahwa ketika kebijakan negara tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak warga negara, maka legitimasi moral kekuasaan patut dipertanyakan. Selain itu, konsep negara hukum menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tidak boleh bertindak di luar batas hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, gugatan rakyat mencerminkan kekhawatiran bahwa hukum belum sepenuhnya dijalankan secara adil dan setara. Kajian akademik tentang supremasi hukum menyatakan bahwa ketidakadilan dalam penerapan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan lembaga pemerintahan. Hubungan antara pemerintahan dan rakyat dalam sistem demokrasi bersifat timbal balik. Pemerintahan memiliki kewajiban untuk melindungi dan melayani rakyat, sementara rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik pemerintahan. Video ini melibatkan bagaimana relasi tersebut diuji ketika masyarakat merasa hak-haknya kurang mendapat perhatian. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kondisi ini penting untuk dipahami agar warga negara tidak bersikap adaptif, tetapi tetap kritis dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang PKN, hak konstitusional rakyat mencakup hak untuk hidup layak, hak memperoleh keadilan, hak berpendapat, hak atas kepastian hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Video tersebut menggambarkan adanya ketimpahan antara janji konstitusi dan realitas yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini memunculkan kritik bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban konstitusional sebagaimana amanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Analisis terhadap kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi. Demokrasi tidak diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari sejauh mana pemerintahan menghormati hak-hak rakyat setelah memperoleh mandat kekuasaan. Video tersebut menyiratkan bahwa demokrasi yang disertai dengan penghormatan terhadap konstitusi dapat berubah menjadi demokrasi prosedural yang kehilangan substansi keadilan. Dalam konteks ini, rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengkritik, mengawasi, dan menilai jalannya pemerintahan. Jadi teman-teman, video tersebut juga memperlihatkan adanya kegelisahan publik terhadap mekanisme penegakan hukum formal yang dianggap belum mampu sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat. Kehadiran Mahkamah Rakyat luar biasa dipahami sebagai bentuk ekspresi simbolik atas kekecewaan tersebut. Jadi teman-teman, dalam kajian PKN, fenomena ini dapat dianalisis sebagai indikasi melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum negara.
yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi dan persatuan nasional. Beberapa jurnal kebijakan publik juga menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap konstitusi rakyat dapat memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan seharusnya melibatkan partisipasi publik dan dilakukan secara transparan agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Kasus gugatan Mahkamah Rakyat luar biasa juga menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Kebebasan ini merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka. Kajian akademik menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan melemahkan kualitas demokrasi. Dalam konteks sosial dan politik, kekuasaan ini memunculkan beragam reaksi di masyarakat. Ada yang melibatkan sebagian bentuk pembelaan terhadap hak rakyat, sementara ada pula yang memandang sebagian kritik terhadap stabilitas pemerintahan. Beberapa pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan ruang dialog yang dinamis, di mana perbedaan pendapat menjadi bagian dari proses pendewasaan bagi bangsa, bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Kasus ini memiliki nilai pembelajaran yang sangat penting. Jadi teman-teman, untuk kaitkannya dengan anak SD, dapat memahami bahwa konstitusi bukan hanya sekedar teks hukum, tetapi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pembelajaran melalui studi kasus nyata membantu menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong sikap kritis yang berlandasan hukum dan etika. Dengan demikian, materi yang diangkat dari video ini adalah dan dikaitkan dengan kajian jurnal ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang makna konstitusi, demokrasi, dan peran warga negara. Kasus ini dapat dijadikan refleksi bersama bahwa kekuasaan negara harus selalu diawasi dan diarahkan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan hukum dan penghormatan terhadap hak konstitusional rakyat. Jadi ada beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Situmeang 2019, perlindungan hak konstitusional merupakan ukuran utama keberhasilan suatu negara hukum, di mana hukum bukan hanya instrumen formal, tetapi juga saran untuk menjamin hubungan yang adil antara negara dan warga negara. Dalam analisisnya, Situmeang menjelaskan bahwa negara hukum harus mampu menyimbangkan kekuasaan pemerintahan dan hak konstitusional warga negara, sehingga setiap kebijakan publik harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak dasar. Selanjutnya, penelitian dari yang kedua itu teman-teman, penelitian dari Nugroho dan Harahap 2021 menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga meluas pada pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintahan. Kontrol sosial semacam itu, menurut mereka, merupakan wujud nyata penerapan prinsip checks dan balances dalam sistem demokrasi modern. Selain itu, penelitian oleh Rahman 2020 menggarisbawahi pentingnya keterbukaan pemerintahan atau government dan transparansi dalam menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Ketika keterbukaan dan akuntabilitas melemah, rasa keadilan masyarakat turut tergerus yang pada akhirnya dapat memicu munculnya gugatan sosial seperti yang terjadi dalam konteks kasus ini. Dengan memahami hasil penelitian dari kasus ini, kita dapat menekankan kasus yang dibahas dalam video ini sebagai bagian dari fenomena demokrasi kontemporer di mana hak konstitusional rakyat, penegakan negara hukum, dan partisipasi publik saling terkait secara kompleks. Kasus ini tidak hanya berbicara tentang suatu peristiwa kebijakan tertentu, tetapi lebih jauh lagi tentang bagaimana negara dan warga negara berinteraksi dalam sistem demokrasi, serta bagaimana konstitusi berfungsi sebagai landasan normatif yang harus dijaga oleh semua pihak. Secara teoritis, konstitusi memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pembatas kekuasaan, yang kedua sebagai pelindungan hak, yang ketiga hak asasi manusia, dan yang terakhir sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Ketika pemerintahan dinilai melanggar hak konstitusi rakyat, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan dan hukum. Dalam perspektif akademik, kondisi ini sering dikaitkan dengan konsep abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, di mana kekuasaan tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum, melainkan cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional. Video yang dianalisis memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar diimplementasikan dalam praktik pemerintahan. Pertanyaan ini menjadi relevan dalam kajian pendidikan PKN karena menyangkut pembentukan karakter warga negara yang sadar hukum dan konstitusi. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, video ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran kontekstual untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberanian moral. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa kritik terhadap pemerintahan bukanlah bentuk pembangkang, melainkan bagaimana dari partisipasi warga negara dalam menjaga konstitusi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara rasional, beretika, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, fenomena gugatan rakyat yang digambarkan dalam video menunjukkan pentingnya ruang partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Ketika saluran formal dianggap tidak efektif, masyarakat cenderung mencari alternatif ekspresi politik. Dalam kajian jurnal PPKN, hal ini dapat dianalisis sebagai tantangan bagaimana negara untuk memperkuat institusi demokrasi dan penegakan hukum agar tetap dipercaya oleh rakyat. Refleksi yang dapat diambil dari kasus ini adalah bahwa konstitusi bukan sekedar dokumen hukum, melainkan kontrak sosial antara negara dan rakyat. Ketika kontrak tersebut dilarang atau dilanggar, tidak memenuhi aturan, maka muncul kritis legitimasi yang dapat berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penguatan kesadaran konstitusional, baik di kalangan penguasa maupun rakyat, menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia. Jadi teman-teman, berdasarkan analisis video tentang kasus Ramzi Jokowi diputuskan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat pada gugatan
Mahkamah Rakyat Luar Biasa, dapat disimpulkan bahwa isu penyelenggaraan konstitusi merupakan persoalan serius yang harus dikaji secara kritis dan objektif. Video tersebut tidak hanya menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya konstitusi sebagai pelindung hak rakyat dan pembatas kekuasaan negara. Sebagai warga negara yang baik, sikap yang perlu dikembangkan bukanlah sikap apatis, melainkan kesadaran untuk memahami, mengawasi, dan memperjuangkan nilai-nilai konstitusi secara bertanggung jawab. Pendidikan memiliki peran strategi dalam membentuk warga negara yang kritis, beretika, dan berkomitmen pada nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, kajian terhadap video ini menjadi saran pembelajaran penting dalam membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkeadaban. Sekian dan terima kasih video yang telah saya nonton dan setelah itu saya analisis. Terima kasih.